Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini cukup spesial. Ini spesial terus sih ya sebenarnya tiap hari, tiada hari tanpa hal yang spesial. Tetapi yang bikin spesial hari ini adalah kita kedatangan tipe yang saya sama sekali belum pernah lihat. Kalau yang tipe-tipe lain kan saya baru dapat karena sebenarnya udah lama produknya muncul tapi baru keturutan. Kalau yang ini ya memang baru tren sekarang-sekarang ya. Dan alhamdulillah saya dapat ini, yaitu Keme Professional Hair Clipper. Tulisannya begitu sih, sebenarnya harusnya hair trimmer ya, model KM 1971. Oke, seperti apa keterangan dari produk ini? Seperti biasa kita akan lihat dulu dari keterangan di box depannya. Ada kapasitas baterainya Li-ion battery 700 mAh. Standar ya, kebanyakan memang trimmer itu bermain di kapasitas sekitaran 700 ke 800-an. Kemudian carbon steel cutter 700 mAh, charge for 2 hours. Jadi charge selama 2 jam, kegunaannya untuk 120 menit atau juga sama 2 jam. Di charge 2 jam, pemakaian untuk 2 jam. Universal voltage tipe C, interface universal. Universal itu artinya bisa dicas di 110 sampai 220. Kemudian di belakangnya ada keterangan metal non slip, jadi bodinya ini nanti berbahan metal tapi ada garis-garisnya semacam itu, dia sebagai non slipnya. Kemudian ada yang saya pahami USB interface atau apa kalau di HP itu namanya? USB Type C. USB Type C tipe C ya. Blue in operation indicator light. Jadi kalau dia dipakai indikatornya berwarna biru. First gear 5500 rpm. Blue light is on when working. Jadi kalau seperti tadi keterangannya ketika dia dipakai bekerja yang nyala adalah lampu warna biru. Nah, kemudian ada when the power is less than 10%, the charging indicator flashes prompting charger until the shutdown. Jadi nanti ketika dia kapasitas baterainya hanya tinggal 10%, ada penanda dari lampunya untuk kalian supaya segera melakukan pengecasan. Entah itu berkedip, entah lampunya berwarna merah, saya belum tahu sih karena belum coba. Tapi kalau tadi lihat sih kan warna indikatornya cuma 2. Kalau dipakai dia warna biru, kalau dia lagi di charge belum penuh warnanya jadi merah. Ya, ini keterangan nomor 3 ya. When charging the right light is always on. Jadi ketika di charge yang lampu warna merah itu selalu menyala. When charging is complete, the charging red light is off and the blue light is on. Jadi ketika Charging penuh. ya, ketika charging yang menyala adalah warna merah, ketika penuh warna merahnya mati dan warna birunya menyala. Charge time 2 jam, operating time 2 jam, sama standar seperti keterangan tadi. Motornya operating voltage-nya 3 volt. USB connect with adapter 5 volt 1000 mAh. Jadi teman-teman banyak yang salah antara kapasitas USB-nya sama daya baterainya, sama kekuatan baterainya. Biasanya kalau baterai itu keterangannya mAh, milliampere hour. Oke, langsung aja kita akan buka bodi dalamnya. Monggo, saya persilahkan. Dan saya masih bingung sih ini bakalan kita compare dengan apa karena belum dapat produk yang mirip. Doain aja ke depan saya dapat produk yang mirip. Yang saya target sih Ubitor. Tapi entah saya bisa dapat barangnya apa enggak, tapi kayaknya nanti akan menarik bila dibandingkan dengan Ubitor karena produknya kurang lebih hampir sama. Tadang. Terus terang produk ini cukup mengejutkan. Oke, kenapa saya sebut mengejutkan? Secara desainnya hampir mirip itu ya, produk terkenal Babyliss. Oke. Babyliss yang tipe apa, skeleton itu kan ya. Trimmernya ya hampir bentuknya seperti ini. Jadi memang yang pertama keluar kayaknya Babyliss duluan. Dimodifikasi, saya nggak bilang dibajak atau ditiru ya. Dimodifikasi sama Keme dan produk-produk lain dari Cina. Ya, ini hampir mirip desainnya Andis kalau ketika casingnya itu dipotong ya. Jadi pisaunya dia itu Kelihatan. kelihatan di luar gitu.
kelihatan tengkoraknya itu. Tipe-tipe seperti ini sih enaknya kalau dia habis bekerja terus dibersihkannya gampang. Iya, betul. Jadi nggak ada kemungkinan rambut masuk terus kotor, terus pekerjaannya jadi tersendat-sendat. Iya. Jadi ada fungsinya, nggak sekedar buat gaya-gayaan aja. Jadi saat ngasih minyak di sini juga dia nggak sampai masuk ke betul. motornya itu. Jadi residu hasil potongnya dia nggak sampai masuk dan mengganggu kerja motornya. Iya. Oke, mungkin bisa dinyalakan. Untuk noise standar ya. Noise standar. Powernya kayaknya lumayan ini. Iya. Kalau dilihat dari keterangannya tadi berapa 6.000 ya? Iya, 6.000 RPM. Plus minusnya 200, jadi bisa jadi 5.800 sampai 6.200 kurang lebih itulah. Iya. Oke. Terus ke bagian yang lain di sini adalah tipe casnya USB Type C. Jadi nggak kebanyakan kayak USB smartphone yang sudah banyak beredar ya. Ini biasanya di USB smartphone tipe terbaru. Jadi dia Type C, agak lebar kayak gitu ya. Ada kabelnya juga tadi cukup menarik ya. Kabelnya udah pakai serabut kain gitu ya. Iya, ini pakai anti panas nih. Ya betul. Ini biasanya dipakai di kabel-kabel produk kayak setrika atau lampu-lampu gantung itu biasanya cukup kayak fitur menurut saya, dia benar-benar mengedepankan hal-hal modern. Iya. Dan biasanya USB Type C ini kalau di kebutuhan smartphone dia nggak semata-mata ininya produk terbaru, tapi salah satu fungsinya adalah fast charging. Jadi dia bisa memberi daya baterai dengan durasi waktu yang sangat singkat. Itu salah satu keunggulan dari USB Type C. Makanya tadi kalau disebutkan di sini dia untuk memenuhi charge dari posisi 0 sampai penuh dia hanya butuh 2 jam. Sementara yang lain-lain kan biasanya bisa sampai 3-5 jam. Iya, betul. Bahkan beberapa ada dengan catatan posisinya kosong ya. Kalau misalkan kalian hanya berkurang 20% kemudian sudah dicas ya nggak sampai seperti Terus itu. Menurut pengetahuan saya boleh kardusnya keterangan dari baterai li-ion baterai ini adalah kalian harus tetap menjaga kestabilan baterainya untuk tidak habis sampai 0% ya. Karena menurut informasi yang saya baca, ketika baterai kalian di posisi 0%, performanya akan berkurang 1%. Oh gitu? Iya. Jadi harus dijaga sama kayak baterai ini kan. Iya. Kayak baterai smartphone itu kan juga kayak gitu. Jadi kalau ada keterangan li-ion baterai itu enggak apa-apa, misalkan baru berkurang performanya 20% baterainya, dicas lagi itu enggak masalah. Yang tidak boleh adalah kondisi baterai 0%. Sampai habis 0%. Nah, itu mungkin bisa diingat-ingat ya. Itu juga sebenarnya ilmu baru bagi saya. Saya belum pernah dapat referensi itu. Nah, sekarang ada ilmu baru, nanti kita bisa terapkan. Iya. Oke, mungkin ada lagi? Yang selanjutnya kita bahas blade kayaknya ya. Oke. Dari lebarnya ini sedikit agak nggak lebar banget kayak tipe wide itu ya. Dia tipenya standar ya, bukan tipe wide. Kalau secara ukuran tipe-tipe blade-nya Hero, Wall Hero itu. Dia bukan yang wide. Terus tipe blade atasnya dia mengusung tema keramik. Iya, itu juga sebenarnya nggak sama dengan penampakan di luar ya. Di luar dia tidak menyebutkan sama sekali bahwa plate atasnya keramik. Ternyata dia cuma carbon steel cutter. Di sini ya keterangannya yang ada hanya carbon steel cutter, cutting, carbon steel cutter. Dia nggak ada keterangan keramik. Tetapi kejutan juga, makanya penuh kejutan produk ini ya. Ternyata di atasnya dia pakai yang tipe keramik. Dan pertanyaannya adalah apakah spare part-nya udah ada? Sejauh ini saya belum tahu. Kayaknya sih belum ada. Belum, iya. Tapi ya biasanya kalau memang produknya laris dan diminati, pasti sebentar lagi spare part-nya bakal banyak beredar. Dan kalau dipakai blade lain kayak belum ada juga ya Mas ya? Iya, soalnya dia posisinya di luar gitu sih. Independen ini. Dia nggak mau dipakein produk dari. Tapi ya pasti bisa dipastikan nanti seiring berjalannya waktu ketika ini diminati dan banyak permintaan tentang spare part pasti disediakan. Iya. Mungkin ada lagi catatannya. Lanjut ke body anti slip ya. Ini memang benar-benar anti slip karena ini motifnya itu agak grip. Ada grip gerigi kayak gitu. Jadi ini memungkinkan kita itu pegangnya itu apa Mas? Nggak licin. Iya, nggak licin. Tapi bukan karet ya, ini full metal.
Ini full metal, cuma dia dikasih grade seperti ini. Mungkin ada lagi? Nanti saya kasih pendapat terakhir aja lah. Ini secara bentuk ini ya, saya memang suka. Saya sendiri punya trimmer Andis itu yang saya potong bagian apa namanya casingnya. Itu salah satu keuntungannya adalah itu lebih performa untuk bermanuver. Iya, di atas telinga itu lebih enak. Kegiatan bermanuvernya. Jadi casingnya itu nggak ada yang kena ke kuping. Jadi tanpa kita harus giniin posisi telinga itu dia udah enak banget, nyaman, comfort ya. Terus yang lain cukup deh. Kalau cukup mungkin saya bisa. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya agak kaget ketika mengetahui bentuk realnya, ukurannya hanya seperti ini. Ekspektasi saya kemarin ketika melihat di gambar setidaknya dia sedikit agak besar lagi lah. Ini kan kecil banget ya, mungkin hanya sedikit lebih besar daripada jempol. Menurut saya harusnya sebody trimmer kebanyakan lah, sedikit lebih besar lagi. Karena saya ekspektasi pertama itu kebayangnya Babyliss yang clipper kan dia besar. Tiba-tiba dia kecil banget. Kalau bisa sedikit lebih besar lagi, kayaknya sesuai dengan apa yang jadi ekspektasi saya. Di luar itu sih saya nggak punya catatan. Betul tadi bahwa ada tipe yang seperti ini punya fungsi, dia bisa menunjang apa namanya kemampuan bermanuvernya, dan memang tipe-tipe seperti ini nanti lebih gampang dibersihkan, pemeliharaannya dia lebih mudah ketimbang yang tertutup full. Cuma ya itu tadi saya sedikit di luar ekspektasi adalah soal bodinya. Dan kemudian soal grip ini sendiri, pendapat tadi saya mungkin dia tadi bilang bahwa anti slipnya ini berupa grip ini bakalan ideal ya. Cuma saya sih agak meragukan. Saya bertanya-tanya apakah ini beneran bisa anti slip mengingat bodinya metal. Kecuali kalau bodinya mungkin karet gitu, mungkin iya. Tapi saya belum pernah coba, saya masih raba-raba aja. Itu sih, karena kita tidak punya produk lain yang bisa di-compare dengan body yang hampir sama. Untuk RPM juga sudah ada penjelasannya. Mungkin nanti kita akan bikinkan video compare dengan trimmer dari produk lain yang serupa. Doain aja kita bisa dapat produk yang serupa. So, teman-teman yang masih bingung dengan produk ini atau bertanya-tanya beli di mana, harganya berapa, kemudian tanya lain-lain, itu tinggalkan komen aja di bawah, klik tombol like-nya dan share kepada teman-teman barber kalian supaya mengetahui informasi ini. Saya yakin harusnya ada manfaat yang bisa diambil ketika nanti teman kalian butuh referensi untuk belanja alat ya. Dan untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol notifikasi, dan yang terakhir yang paling penting adalah jangan lupa untuk subscribe.